Puji nama Tuhan, Shalom saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah pesan Tuhan yang saya sampaikan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di mana saja Bapak Ibu berada. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Yohanes Samangun dalam program Kamu Adalah Pahlawan. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada salah seorang ibu yang bernama Ibu Imelda Larmele pada tanggal 26 Mei 2023 tepat jam 9 malam di salah satu desa yang terpencil di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Pada tanggal 26 Mei 2023 itu tepat hari Jumat dan sekitar jam 9 malam Ibu Imelda berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pada pertengahan doa itu Tuhan menyampaikan pesan kepadanya dan pesan itu harus disampaikan kepada semua umat manusia, bahkan terutama kepada orang-orang yang percaya kepadanya di hari-hari terakhir ini. Nah, itu sebabnya tidak berlama-lama saya mengajak kita untuk kita langsung saja menyimak video tersebut. Puji nama Tuhan, Shalom saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan pesan Tuhan untuk kita semua. Pada saat saya berdoa, Tuhan sampaikan bahwa kita jangan buang-buang uang, karena masa yang akan datang, uang akan lebih sulit dicari daripada masa yang sekarang ini. Sehingga pada saat kita berjalan, kita temukan uang logam yang nilainya tidak ada sekalipun, kita harus kumpul. Karena masa yang akan datang akan lebih sulit dari masa yang sekarang ini. Bahkan hasil pangan petani akan tidak ada harganya, sehingga para petani akan berteriak kelaparan. Bahkan pengusaha-pengusaha pun akan berteriak kelaparan. Jangan sampai terjadi seperti pada zaman Nabi Elisa, waktu kelaparan di Samaria, perempuan-perempuan memasak anak mereka dan mereka makan sendiri. Inilah pesan Tuhan yang saya sampaikan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita sudah menyimak video ini dan kita pasti memahami dan mengerti apa yang merupakan pesan Tuhan bagi kehidupan kita. Dan kalau saya melihat dan memperhatikan pesan ini, ada hal yang sangat menarik untuk saya akan share atau saya akan sampaikan di kesempatan ini. Di mana pada tahun ini ya keadaan keuangan masih sedikit baik. Tapi nanti untuk memasuki ya tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun yang ada di depan kita, kita sedang digiring untuk dibawa atau digiring masuk ke tahun-tahun kesukaran, tahun-tahun kesulitan, atau tahun di mana terjadi kelaparan yang begitu hebat yang menimpa seluruh muka bumi ini, dan semua manusia, semua binatang pun pasti merasakan dampak daripada kelaparan yang besar ini. Nah, itu sebabnya ada rambu-rambu atau poin-poin penting yang kita harus perhatikan, di mana Tuhan sampaikan bahwa kita harus mempergunakan nilai uang atau mata uang yang kita miliki, yaitu rupiah, secara baik dan benar. Dalam arti tidak
salah menggunakan keuangan yang ada, kita tidak berfoya-foya, kita tidak membuang uang untuk hal-hal yang tidak penting. Karena Tuhan tahu persis bahwa di depan kita ini nanti akan terjadi masa paceklik yang luar biasa, yang tidak bisa terhindar dari kehidupan kita, atau kita tidak bisa terhindar daripada masa kesukaran ini. Dan saudara-saudara, saya memperhatikan di seputar kita bahwa seringkali kita sebagai manusia punya hati, pemikiran hanya selalu tertuju kepada mata uang yang nilainya besar. Contohnya 100.000 rupiah atau 50.000 rupiah atau 20.000 rupiah, 10.000 rupiah, bahkan sampai kepada 5.000 rupiah, atau yang disebut uang kertas itu. Kita selalu cenderung, kita selalu punya pandangan ke mata uang yang nilainya besar, tapi kadangkala kita tidak memperhatikan nilai yang mata uangnya, atau mata uang yang nilainya kecil. Contohnya seperti 1.000 perak, 500 perak, 200 perak, dan 100 perak. Seringkali saudara, kita mengabaikan mata uang yang kecil ini, kita buang-buang atau kita tidak memperdulikannya. Kadangkala kita menemu di jalan pun kita tidak punya hasrat atau keinginan untuk mengambil atau mengumpulkannya. Tapi dengarkan baik-baik pesan Tuhan yang disampaikan ini, bahwa ketika kita menjumpai mata uang yang nilainya kecil atau uang logam, 1.000 perak, 500 perak, 200 perak, 100 perak, itu kita harus menyimpan atau kita harus mengambilnya, memilihnya atau mengumpulkannya, karena nanti pada saat kelaparan yang besar itu, uang kertas itu tidak akan berguna. Kenapa demikian? Karena gampang terbakar, gampang dirusakkan, dan lain-lain sebagainya. Tapi justru yang nantinya mata uang yang akan berguna itu adalah uang koin atau uang logam yang nilainya kecil itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya mari untuk saat ini, setelah kita dengarkan pesan Tuhan ini, jangan kita mengabaikan, jangan kita menganggap sepele mata uang yang nilainya kecil itu. Mari kita mulai mengumpulkan, kita mulai mengumpulkan mata uang 1.000 perak, 500 perak, bahkan 200 perak, dan juga 100 perak. Puji Tuhan, Tuhan begitu teliti untuk memperhatikan hal-hal yang kecil. Seringkali kita manusia hanya melihat hal yang besar, tapi Tuhan begitu teliti memperhatikan hal-hal yang kecil. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, dikatakan tadi bahwa hasil pangan dari petani itu tidak akan membuahkan hasil yang baik. Itu sebabnya petani-petani berteriak kelaparan, kelaparan, dan kelaparan. Dan ini benar-benar saudara, tanah tidak akan memberikan atau menghasilkan buah yang baik. Hasil daripada tanah tidak ada, akan menjadi nihil. Itu sebabnya para petani banyak berteriak kelaparan, kelaparan, seolah-olah mereka minta tolong kepada orang lain. Bukan saja para petani, Bapak Ibu Saudara, tapi pengusaha-pengusaha terkaya pun mereka berteriak kelaparan, kelaparan. Bapak Ibu kita bisa merenungkan, membayangkan akan hal ini. Perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang bonafit, saudara, itu bisa gulung tikar. Kenapa? Karena perputaran keuangan, perputaran perekonomian akan menjadi ambruk. Itulah sebabnya para pengusaha-pengusaha ini, baik pengusaha kecil, pengusaha menengah,
pengusaha teratas pun ya mereka semua berteriak ya kelaparan, kelaparan. Dan ini saudara ya nanti akan genap firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan 8, yaitu terjadi pembukaan meterai yang keempat. Di situ terjadi kelaparan yang besar yang akan menimpa seluruh muka bumi ini. Ya, ada dua model kelaparan di sini Bapak Ibu Saudara. Kelaparan secara lahiriah, ya, ekonomi ya tidak akan berhasil atau ekonomi tidak akan berjalan baik. Kemudian yang kedua ya kelaparan secara rohani. Dalam kitab Amos pasal 8 ayat 11 dan 12 di sana dikatakan kelaparan ini ya akan membahayakan kehidupan manusia ya, di mana ya firman Tuhan katakan bahwa nanti datang masanya orang akan berjalan dari timur ke barat, utara ke selatan untuk mencari firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan tempatnya di sorga, berarti firman harus kembali ke sorga. Saat ini kuasa firman-Nya dan perkataan firman-Nya masih ada, masih kita bisa dengar. Ya, oleh sebab itu masih ada kesempatan bagi kita. Matius menganjurkan supaya kita mengumpulkan harta rohani sebanyak-banyaknya di dalam kehidupan kita. Karena ada masanya ya orang tidak akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Ini kelaparan ini sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Ini bicara soal lapar batinnya, saudara. Perut kalau lapar bisa diisi dengan makanan, kita menjadi kenyang. Tapi apabila manusia batinnya kita lapar, tidak ada ya sesuatu yang bisa memuaskan kelaparan atau mengenyangkan kelaparan manusia batinnya kita. Hanya melalui kebenaran pengajaran firman yang benar yang dihidupkan oleh Roh Kudus, yang diurapi Roh Kudus, itulah yang dapat menguatkan kehidupan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya memperhatikan pesan Tuhan yang disampaikan oleh Ibu kekasih ini, ya, bahwa ya pada waktu kelaparan itu terjadi, orang akan memasak atau ibu-ibu akan memasak anak kandungnya sendiri, entah anak kandung laki-laki atau anak kandung perempuan, darah dagingnya dimasak untuk dimakan daging anaknya. Kenapa? Karena masa begitu sulit, tidak ada makanan, tidak ada persediaan apa-apa untuk bisa dimakan. Itu sebabnya satu-satunya jalan terakhir adalah harus ada persetujuan bersama, ada pengalaman yang baik ya. Makanya tadi dalam pesan itu berkata bahwa nanti keadaan yang terjadi pada pada waktu Samaria ditimpa oleh kelaparan yang besar di bawah pimpinan ya Raja Ben-Hadad menyerang mengepung Samaria, dan Samaria ditimpa oleh kelaparan yang begitu hebat dan begitu dahsyat. Dan itulah sebabnya mengakibatkan ya orang-orang ya harus ya mencari bagaimana caranya untuk mengenyangkan perut mereka. Oleh sebab itu saya mengajak kita membaca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-28 dan 29. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan itu menyembunyikan anaknya." Dua orang perempuan yang membuat persetujuan, perjanjian untuk memasak anak laki-laki mereka masing-masing. Perempuan yang pertama memberikan anaknya untuk apa? Untuk dimasak dan
mereka memakan anaknya, mengenyangkan perut mereka pada hari itu. Dan pada besok harinya, ya perempuan yang anaknya sudah dimasak dan sudah dimakan ini, ya meminta kepada perempuan yang punya anak yang belum diberikan, dia meminta supaya anaknya diberikan untuk dimasak dan dimakan. Ternyata perempuan yang kedua ini ya sudah menyembunyikan anaknya. Nah, saudara-saudara, coba kita pikirkan baik-baik. Ini karena masa sengsara, keadaan begitu sulit, sukar. Itu sebabnya ya orang tidak tega untuk memasak anak kandungnya laki-laki untuk disantap atau dimakan sebagai makanan mengenyangkan perutnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu mari jangan kita menganggap hal ini biasa, tapi pesan ini penting bagi kita. Oleh sebab itu mari kita menyerahkan hidup kita sepenuh kepada Tuhan. Sungguh-sungguh andalkan Tuhan. Belajar untuk mencari apa yang merupakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya ketika tiba masa kesulitan, masa kesukaran, kelaparan yang besar itu, kita bisa terhindar. Karena Tuhan Yesus Kristus menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Nah, puji nama Tuhan, inilah pesan Tuhan yang bisa kami share kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Biarlah di akhir daripada video ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara jangan lupa like, share, komen, serta subscribe video ini. Supaya video ini boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.